warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semua ya, sehingga dapat mengikuti pelajaran Bapak di hari ini. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan mempresentasikan materi pertama, yaitu materi tentang produksi massal. Menurut kalian apa sih produksi massal? Nah, produksi massal adalah pola menghasilkan produk yang dilakukan terus-menerus dan berurutan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dari sejak bahan baku, bahan setengah jadi hingga barang siap didistribusikan. Ya, jadi dimaksud dengan produksi massal ini adalah produksi yang produksinya dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan berubah jadi barang jadi. Nah, produksi massal diluncurkan pertama kali pada tahun 1926, tepatnya oleh sebuah perusahaan mobil ternama yang bernama Ford Motor Company. Ya, jadi itu perusahaan yang pertama kali mengeluarkan produksi secara massal, yaitu Ford Motor Company. Ya, selanjutnya adalah sifat produksi massal. Ya, sifat produksi massal ada 4. Yang pertama adalah produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Jadi perusahaan itu menghasilkan barang dalam satu hari itu hasilnya sangat memuaskan atau sangat besar jumlahnya. Ya, yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Jadi urutan pertama. Jadi urutannya itu dari pertama kita bikin dari bahan bakunya udah siap, tinggal kita olah secara berurutan sehingga menjadi barang yang akan menjadi barang jadi. Yang ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Kenapa? Karena produksi massal ini kebanyakan menggunakan adalah alatnya mesin. Jadi manusia itu hanya sebagai pengontrol, ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya produksi secara keseluruhan, ya itu kita nggak mungkin kan orang kita suruh kerja, nih lu kerjain ini segala macam sebentuknya. Padahal jumlahnya itu harus dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Nah, persediaan bahan baku yang keempat, persediaan bahan baku lebih sedikit. Kenapa dibilang? Ya, seperti itu. Jadi bahan bakunya ya udah dibeli untuk hari ini, untuk produksi hari ini. Jadi tidak ibarat kata biar tidak ada penumpukan atau tidak ada kerugian yang bahan baku yang tidak terpakai. Contoh produksi massal, ya. Contoh produksi massal yang pertama adalah perusahaan Toyota atau yang disebut dengan perusahaan otomotif, ya. Dia adalah karena kenapa dia ibarat kata produksi Toyota yang pertama, ya yang memuaskan karena terjangkau masyarakat kelas menengah, ya. Contohnya lah kalau kita lihat ada motor atau ada mobil harganya sangat terjangkau kan, sehingga kita bisa dapat membelinya. Yang kedua yaitu produksi Coca-Cola. Tahu kan anak-anak Coca-Cola, minuman Coca-Cola, ya. Itu mencakup lebih dari 200 negara. Coca-Cola mengolah 1,9 miliar porsi sehari. Bayangkan kan, dalam sehari bisa menghasilkan 1,9 miliar. Nah, perusahaan yang ketiga adalah perusahaan iPhone. Anak-anak tahu perusahaan iPhone? Yang ibarat kalau kita bilang apel separoh, ya. Nah, itu mencapai 9,13 miliar dolar. Bayangkan kan gimana hasilnya dengan produksi yang dilakukan, ya. iPhone yang pertama kali diluncurkan adalah iPhone 5, yang ibarat kalau kata orang bilang tuh udah paling ya di atas handphone yang lain lah ya. Ya, jadi menurut para peneliti, gadget Apple ini mengambil bagian dalam 45% dari seluruh penjualan smartphone. Ya, hebat kan ya anak-anak, perusahaan besar. Nah, keuntungan sistem produksi massal. Efisien secara ekonomi. Kenapa dibilang efisien secara ekonomi? Biaya tenaga kerja, biaya material, dan meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya, sementara pada saat yang sama mengurangi total pengeluaran per unit yang diproduksi. Jadi tuh kita benar-benar memanage yang namanya pengeluaran yang akan kita lakukan dalam suatu perusahaan. Nah, tingkat produksi cepat. Kenapa tingkat produksi cepat?
ya, karena produksinya menggunakan adalah produksi mesin, ya. Ya, jadi tuh sebuah manusia tugasnya hanya mengawasi, ya, barang yang benar-benar jadi itu akan di packing, tapi kalau barang yang tidak jadi akan disortir oleh karyawan tersebut atau tenaga manusia. Nah, akurasi produksi, ya, operasi utama dan tambahan yang berulang yang bekerja sama secara mekanis untuk menciptakan produk akhir, ya. Kurangnya tenaga kerja terampil atau spesifikasi yang diperlukan untuk membuat produk tidak akan terlalu berdampak negatif, ya. Nah, kekurangan sistem produksi, ya, tidak fleksibel terhadap permintaan konsumen. Jadi dia tidak ibarat kata mendata dulu konsumen yang butuh siapa aja. Tidak, dia membuat udah global untuk pemesanan atau ibarat kata ya untuk persediaan di gudang, ya. Pengurangan tenaga kerja. Kenapa banyak pengurangan tenaga kerja? Dengan semakin canggihnya mesin yang dipergunakan, maka semakin sedikit tenaga yang dipakai. Nah, sulit merestrukturisasi produksi. Kenapa dibilang, ya, mengubah aspek jalur produksi dapat memiliki konsekuensi finansial dan logistik yang besar, terutama puncak tren modern untuk menciptakan proses yang lebih ramah lingkungan. Jadi harus ibarat kata dia harus bisa meminimalisir lah kategorinya tuh, biar perusahaan ini bagus nggak buat di lingkungan, ada nggak pencemaran atau segala macam. Kesimpulannya adalah jika Anda pemilik usaha, pola produksi untuk setiap usaha bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik usaha yang dibangun. Akan sangat penting bagi Anda untuk memilih pola produksi yang cocok untuk pengembangan usaha yang lebih baik. Catat juga setiap stok yang telah Anda buat atau Anda beli. Hal ini untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh stok yang rusak akibat terlalu lama tertahan di gudang. Untuk memudahkan Anda mengelola inventari stok, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi seperti Akurat Online, ya. Dengan Akurat Online Anda tidak hanya bisa memantau stok secara real time, namun juga bisa melakukan pembukuan yang cepat dan mudah. Akurat Online sendiri memiliki fitur penjualan, pembelian, pengajian karyawan, perhitungan pajak, dan pembuatan 200 jenis laporan keuangan secara otomatis. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.